Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan bagikan channel ini agar kami dapat terus berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan mensubscribe dan membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah insight tentang 6 buah saham yang paling banyak dibeli dan paling banyak dijual oleh asing atau foreign. Kita mulai dari total aktivitas foreign selama 1 minggu ini. Kalau kita lihat selama 1 minggu belakangan ini, investor asing mencatatkan total jual bersih sebesar 2,54 triliun rupiah. Jadi cukup luar biasa, 2,54 triliun rupiah. Investor asing mencatatkan total jual bersih 2,54 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari investor asing, saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, juaranya adalah Bank BCA. Bank BCA memiliki total net foreign sale sebesar 1,9 triliun rupiah. Dan Bank BCA sendiri dalam 1 minggu ini mengalami penurunan 7,45% atau 2.375 rupiah ke 29.525. Yang kedua adalah saham Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang mengalami net foreign sale sebesar 860,2 miliar. Dan Bank BRI sendiri mengalami penurunan 300 poin atau 8,45% ke 3.250. Yang ketiga ada Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI mengalami net foreign sale sebesar 374,4 miliar rupiah dan mengalami penurunan 450 poin atau 7,59% ke 5.475. Yang keempat ada TLKM atau Telekomunikasi Indonesia Tbk. TLKM mengalami net foreign sale sebesar 275,2 miliar rupiah dan mengalami penurunan 50 poin atau 1,75% ke 2.810. Kemudian yang kelima ada Astra International Indonesia Tbk atau ASII. ASII mencatatkan net foreign sale sebesar 196,4 miliar rupiah. Dan ASI sendiri mengalami penurunan 420 poin atau 8,32% ke 4630. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah Merdeka Cooper Gold Tbk atau MDKA. MDKA sendiri mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 134,9 miliar rupiah. Dan MDKA sendiri mengalami penurunan 100 poin atau 5,78% ke 1630. Kemudian kita berpindah ke saham-saham yang dibeli oleh foreign atau asing. Minggu ini saham-saham yang dibeli oleh asing dipimpin oleh TOWR atau Sarana Menara Nusantara yang mencatatkan total beli bersih atau net foreign buy sebesar 89,5 miliar rupiah. Dan TOWR ini dalam 1 minggu ini mengalami kenaikan 10 poin atau 0,98% ke 1035. Yang kedua ada HM Sampurna Tbk mencatatkan net foreign buy sebesar 19,9 miliar rupiah dan mengalami penurunan 45 poin atau 2,74% ke 1595. Yang ketiga ada United Tractor Tbk atau UNTR, net foreign buy 17,9 miliar dan mengalami penurunan tipis 175 poin atau 0,76% ke 22.925 rupiah. Yang keempat ada Matahari Department Store Tbk atau LPPF. LPPF sendiri
mengalami net foreign buy 15,5 miliar, namun mengalami penurunan harga yang paling dahsyat, yaitu 11,72% atau 150 poin ke 1130. Berikutnya ada BSDE atau Bumi Serpong Damai Tbk. Net foreign buy total beli bersih asingnya sebesar 12,2 miliar rupiah dan mengalami penurunan harga Rp65 atau 8,67% ke 685. Dan yang terakhir adalah GLVA atau Galva Technologies Tbk yang mencatatkan net foreign buy sebesar 10,9 miliar rupiah dengan kenaikan 2 poin atau 0,62% ke 324. Dan kalau kita lihat memang secara total di mana investor asing terus melakukan penjualan secara besar-besaran yang kebetulan diikuti dengan penurunan IHSG yang cukup tajam, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kenaikan IHSG maupun dalam penurunan IHSG, investor asing terus melakukan aksi jual bersih. Demikianlah sedikit informasi tentang 6 saham yang dibeli oleh asing dan 6 saham yang dijual oleh asing. Bukan berarti bahwa bila sebuah saham dijual oleh asing maka serta-merta akan harganya turun. Begitu juga bukan berarti bahwa ketika asing mulai masuk di saham itu serta-merta dia akan naik. Anda harus memperhatikan semua faktornya. Tapi satu hal, kebanyakan saham-saham yang dibeli maupun dijual oleh asing biasanya adalah saham yang berfundamental bagus. Demikianlah insight kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu membuat trading plan dan mengkalibrasi trading plan Anda dan menggunakan money management yang baik dalam setiap transaksi untuk mencapai hasil yang maksimal. Saksikan juga semua insight dan informasi yang ada di channel ini di Cara Kaya yang sudah lebih dari 300 video. Anda bisa saksikan berbagai insight mindset, rekomendasi, juga market outlook dan market review. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Sampai bertemu di berbagai insight dan informasi menarik lainnya. Selamat berhari libur. Semoga di hari libur yang panjang ini Anda dapat terus meningkatkan wawasan Anda dalam dunia pasar modal bersama dengan Cara Kaya.